warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus. Saya bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau di Subbagian Perencanaan Jabatan Analis Perencanaan. Portofolio ini saya buat guna memenuhi salah satu persyaratan mengikuti uji kompetensi PPUPD Ahli Pertama. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Octavianus. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih kita hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita atau saya memberi kesempatan nanti kepada Bapak, ada dua hal nanti yang akan saya ingin mendengar dari Bapak terkait dengan pengawasan tahunan yang dilaksanakan di Inspektorat. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua lagi adalah terkait dengan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus atau Bansus yang kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mendengar dari Bapak untuk yang pertama adalah terkait dengan pengawasan tahunan pada Inspektorat. Silakan Pak Okta. Baik Pak, langsung saja saya sampaikan. Berdasarkan visi Kabupaten Malinau, yaitu terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera, didukung pemerintahan yang profesional. Jadi melalui visi misi keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan tujuan strategis mewujudkan akuntabilitas dan transparansi daerah serta sasaran daerah. Maka untuk mencapai visi misi dan tujuan Kabupaten Malinau tersebut perlu meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah di bidang pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Malinau. Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Malinau ada dua. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengawasan keuangan, dan yang kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan evaluasi sakit OPD. Dengan sasaran strategis yang diharapkan akan tercapai di akhir periode Renstra ini ada dua, yaitu meningkatnya pengawasan keuangan dan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ya, terima kasih Pak Okta telah menyampaikan yang terkait dengan pengawasan tahunan pada Inspektorat. Nah, saya sudah mendengar tadi ada dua tujuan strategis Inspektorat. Terus yang kedua ada dua hal yang ingin dicapai. Nah, kira-kira untuk dua tujuan strategis dan ada dua yang ingin dicapai, strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk mencapai ada dua tujuan strategis, ada dua yang ingin dicapai dari Pak? Silakan Pak. Baik Pak, saya akan menyampaikan rumusan strategis dan arah kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Malinau. Pada dasarnya, Inspektorat Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan menghadapi pengaruh baik internal maupun eksternal organisasi. Faktor internal organisasi dapat berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Untuk kekuatan faktor internal yaitu satu, Inspektorat memiliki struktur organisasi lengkap di mana terdapat jabatan yang terisi pejabat definitif lengkap, pejabat fungsional auditor, dan fungsional umum. Yang kedua, Inspektorat sebagai OPD leading sektor di bidang pengawasan. Yang tiga, komitmen seluruh ASN dan APIP di Inspektorat untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Untuk kelemahan faktor internal,
Yang pertama yaitu pejabat fungsional auditor dan PPUPD yang belum memadai. Kedua, sarana prasarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan yang belum lengkap. Tiga, penataan administrasi dan kearsipan yang belum terkelola secara maksimal. Selanjutnya, peluang faktor eksternal. Satu, meningkatnya kepercayaan OPD kepada inspektorat dalam memberikan pendampingan dan pelayanan konsultasi. Dua, sistem informasi laporan kinerja dan laporan keuangan yang semakin baik melalui SIPDRI, Temanmu, Seskudes, dan lainnya. Tiga, koordinasi yang semakin baik antara inspektorat dengan instansi terkait. Sedangkan ancaman faktor eksternal berupa tingkat ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang masih rendah. Dua, regulasi dan kebijakan yang harus dipahami dan sering berubah-ubah. Tiga, kondisi geografis Kabupaten Malinau. Jadi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, maka dirumuskan strategi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien berbasis risiko terhadap OPD dan desa. Dua, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Tiga, mendorong peningkatan kapabilitas APIP. Empat, melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi APIP OPD. Untuk arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut, Pak. Satu, mendorong pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan, baik itu internal dan eksternal. Dua, memberikan layanan yang cepat dan tepat serta menyediakan layanan konsultasi secara online dan offline. Tiga, mendorong peningkatan kapabilitas APIP melalui diklat, penjenengan, jabatan fungsional auditor dan PPUPD, diklat substantif dan workshop pengawasan. Empat, melakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi APIP OPD dalam rangka percepatan tindak lanjut demi akuntabilitas kinerja. Baik, terima kasih Pak. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi cukup jelas. Ada beberapa strategi yang Bapak lakukan. Bapak sudah menguraikan ada 3 kekuatan, ada 3 kelemahan, ada 3 peluang dan 3 ancaman. Nah, selain itu ada rumusan-rumusan yang Bapak sampaikan, itu ada 4 strategi dan ada 4 juga kebijakan yang dilakukan yang terkait strategi yang Bapak lakukan. Nah, kalau saya menyimak dari pertama sampai yang terakhir ini cukup baik, saya sangat setuju ini. Namun dalam hal yang Bapak sampaikan tadi tentang pengawasan tahunan ini, saya mohon nanti di belakang atau di catatan terakhir itu supaya nanti disampaikan komitmen. Jadi Bapak masukkan lagi paling bawah itu nanti komitmen, sehubungan dengan komitmen sebagai penegak PPUPD nanti. Terus yang kedua, integritas ASN. Nah, pegawai inspektorat itu harus punya integritas. Nah, karena kita ini adalah aparat pengawas, karena yang menjadi contoh bagi orang lain. Oleh karena itu nanti ditambah nanti komitmen itu yang pertama, terus sama integritas. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama sudah cukup, dan saya ingin mendengar dari Bapak yang terkait dengan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan, jelaskan terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Silakan Pak. Baik Pak, akan saya tambahkan. Saya ada usul Pak terkait penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Malinau, bahwa Inspektorat Kabupaten Malinau wajib mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengolahan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, di mana mekanisme pengolahan pengaduan masyarakat ini nanti akan diterima dan dicatat oleh petugas pelayanan pengaduan atau admin yang ditunjuk pejabat pengolah pengaduan atau pejabat penghubung. Kemudian admin akan menghubungi pejabat penghubung dan pejabat penghubung akan melakukan verifikasi
dan menentukan apakah pengaduan masyarakat tersebut dilimpahkan kepada Irban Investigasi sebagai penanggung jawab pengaduan masyarakat atau dilimpahkan ke Irban terkait yang ada untuk dilakukan pembinaan sesuai kewenangan wilayah masing-masing Irban. Pengaduan ini akan dicatat di dalam buku khusus pengaduan masyarakat dan nanti akan dicatat juga apa hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tersebut serta akan dilaporkan kepada inspektur secara berjenjang. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya terkait dengan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus. Saya setuju ada beberapa tahapan yang Bapak sampaikan tadi dengan harapan agar isu-isu strategis yang telah Bapak sampaikan tadi dapat dirumuskan untuk tujuan dalam mengantisipasi hal-hal yang terjadi ke depan. Dan kalau ada tahapan-tahapan yang Bapak sudah sampaikan tadi, kita sudah akan melihat nanti kelemahannya di sini, peluangnya di sini, dan kita punya kira-kira solusinya buat seperti ini. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju dengan harapan itu, dan dengan harapan kita tidak bisa kerja sendiri. Nah, oleh karena itu diharap kepada Bapak supaya nanti selalu bekerja sama dengan teman-teman auditor, dengan teman-teman inspektorat dalam hal melaksanakan tugas. Dan terima kasih untuk penyampaian Bapak terhadap dua hal ini, dengan harapan dengan adanya usulan yang Bapak sampaikan terkait dengan pengawasan tahunan pada inspektorat dan pengaduan masyarakat ini, khususnya pemeriksaan khusus ini dapat nanti kita terapkan di sini dan dapat kita jalankan. Dan terima kasih untuk waktunya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Okta, harapan saya sukses ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu. Silakan Bu. Ada yang bisa kami bantu Ibu? Ya Pak, saya ingin menanyakan tentang pengaduan kami sampaikan ke Inspektorat Kabupaten Malinau tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan di Desa Karakayu, Kecamatan Batuti. Dan kami juga ingin menanyakan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan. Oke, baik, terima kasih Bu sudah datang ke Inspektorat Kabupaten Malinau untuk menanyakan pengaduannya yang telah disampaikan itu pada minggu lalu Bu ya, pada tanggal berapa itu Bu? Tanggal 8 Juli ya, tahun 2024. Nah, dapat saya jelaskan di sini Bu bahwa di Inspektorat Kabupaten Malinau ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengolahan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi, Bu, setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat itu akan kami verifikasi terlebih dahulu. Dan setelah diverifikasi, maka pejabat penghubung akan memutuskan apakah pengaduannya yang Ibu sampaikan berkriteria pengawasan atau tidak. Nah, setelah diverifikasi, pengaduan Ibu memiliki kriteria pengawasan dan kami telah melakukan telaah atas pengaduan tersebut. Nah, dan hasil dari telaah benar ada kegiatan pengadaan pupuk NPK 1616 itu sebanyak berapa kemarin Bu? Ada 250 kilo ya. Itu dengan nilai anggaran sebesar 10 juta, yaitu tahun anggaran 2023. Nah, berdasarkan bukti pemula, dokumen dan foto yang telah Ibu serahkan kepada kami, ada indikasi pengadaan pupuk NPK yang dibelanjakan tidak sebanyak 250 kilo. Jika
harga dibandingkan dengan daftar penerima bantuan. Nah, oleh karena itu Bu, Inspektorat melalui tim pengaduan masyarakat menindaklanjuti pemeriksaan khusus atas pengaduan Ibu ini. Dan juga kami jelaskan Bu, setelah tim pengaduan ini melaksanakan tugasnya dan selesai menyusun laporan hasil pemeriksaan, maka tim pengaduan akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan secara berjenjang dan juga akan diinformasikan kepada Ibu. Jadi ditunggu saja sampai tim pengaduan selesai melaksanakan pemeriksaan khusus. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan terkait hal ini? Sudah cukup ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih juga kami sampaikan atas pengaduannya. Nanti ditunggu hasilnya dan akan kami informasi akan segera. Ya Bu ya, sudah cukup Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Ya Bu. Yo.